Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrin Ahmad Iqbai. NIM saya 2100005147. Saya di sini akan menjelaskan tentang kenikmatan di surga yang tiada tara. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat tinggal di surga, yang mendapatkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah dikerjakannya. Quran Surat As-Sajadah ayat 17. Dikutip dari Islam OR ID, Imam Ibnu Katsir berkata, arti ayat di atas, tidak ada seorang pun yang mengetahui agungnya ganjaran atau kebaikan yang Allah sembunyikan dan sediakan bagi mereka orang-orang yang beriman di surga, berupa kenikmatan yang abadi dan berbagai macam kelezatan. Dan di sini saya mengambil macam-macam kenikmatan surga, termasuk perkara yang paling agung, yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di mata Allah. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 26, yang artinya, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya melihat wajah Allah, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23, yang artinya wajah-wajah orang mukmin pada saat itu berseri-seri. Kepada Robnya mereka melihat. Pengertian surga dalam Islam, kata surga berasal dari kata bahasa Jawa Sanskerta, yang berarti tingkatan suatu keadaan orang mencapai kebahagiaan. Makna surga itu kemudian digunakan untuk menerjemahkan konsep zannah di dalam Quran. Esensi dua makna tersebut pada dasarnya sama-sama mengandung pengertian kebahagiaan. Pemahaman konsep jannah dalam Al-Quran dengan surga sudah menjadi kebenaran yang diterima oleh seluruh hampir umat muslim Indonesia. Dalam Al-Quran, surga disebut sebagai Al-Jannah, yang artinya taman bunga. Taman untuk bersenang-senang, di mana kesenangan disediakan tidak ada taranya. Di mana kesenangan disediakan tiada tara di hadapan Tuhan. Untuk mencapai surga, manusia harus menempuh jalan yang panjang. Jalan pertama ialah mati, yang merupakan syarat pertama. Selanjutnya adalah melalui alam barzah. Alam yang selanjutnya kiamat, padang mahsyar. Jalan pertama ialah mati, yang merupakan syarat pertama. Selanjutnya adalah melalui alam barzah, kiamat, padang mahsyar. Meninti titian Shiratal Mustaqim baru sampai ke surga. Jadi, surga letaknya di ujung hidup. Di ujung hidup, melalui proses yang sangat panjang dan lama. Mengutip Halimuddin dalam buku Kehidupan di Surga Jannatun Na'im, gambaran surga dalam Islam, mengutip dari Sayyidin Mansur dalam jurnal Al-Asas, surga merupakan bagian ajaran Islam yang bersifat goib, eskatologis, bagian dari hari akhir, dan harus diimani oleh umat Islam, sekaligus salah satu di antara sekian banyak ciri orang bertakwa. Surga seperti janji Allah dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 14 sebagai balasan atas apa yang dilakukan di dunia, yang berbunyi, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Kenikmatan surga, kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga jauh lebih besar dari kesenangan yang diperoleh kita di dunia. Kenikmatan duniawi tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kenikmatan yang diperoleh di surga nanti. Berikut ini adalah kenikmatan yang ada di surga
dari segi material dan imaterial. Yang pertama adalah dari segi kenikmatan material. Kesenangan dunia sifatnya nyata dan dapat dirasakan pada saat sekarang juga ini. Sementara kenikmatan di surga merupakan janji-janji yang belum terwujud. Orang gampang terpengaruh dengan apa yang mereka dapat lihat dan rasakan saat itu juga. Imam Ghazali, seperti yang dikutip oleh Quraisy Shihab, sangat gigih berkeyakinan dengan mengajukan aneka argumentasi untuk membuktikan bahwa nikmat surgawi bersifat rohani dan jasmani. Memang tidak dapat disangka kalau kenikmatan rohani jauh melebihi kenikmatan jasmani. Ini pun digarisbawahi Al-Quran sebagaimana terbaca dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 72, setelah menguraikan aneka nikmat material yang dijanjikan bagi mukmin, lelaki dan perempuan, yakni surga yang mengalir sungai-sungai, tempat atau istana-istana yang bagus dan megah di surga adin. Dalam ayat itu Allah menegaskan ridho dari Allah, walau sedikit, pada hakikatnya lebih besar dari kenikmatan itu. Lebih besar dari kenikmatan material itu. Maka Hamka menafsirkan Al-Quran dengan memelihara sebaik-baiknya hubungan di antara nakol dan akal, menyesuaikan dengan maksud dan tujuan suatu ayat yang menyampaikan dengan cara yang baik, yang mudah dipahami dari masa ke masa karena menggunakan bahasa yang tidak terlalu rumit. Di bawah ini adalah beberapa poin pembahasan tentang kenikmatan surga yang bersifat material, yakni yang dapat dirasakan langsung secara fisik, ialah yang pertama adalah bidadari surga. Dialah bidadari. Dan siapakah bidadari itu? Mereka bermata jelita, cantik dan masih perawan. Kelopak matanya tampak sayup. Kecantikannya sangat menggiurkan. Kedua matanya memakai celak. Ucapannya nikmat didengar, keringatnya adalah madu dan mengagumkan pula bentuk tubuhnya. Mulia akhlaknya, berkilauan perhiasan yang dipakainya dan penuh kasih sayang. Tidak ada tabiat kasar pada dirinya. Dan hanya kepada suami dia menghadap, tidak kepada yang lain.